Nah, maka lahirnya pada diri kita pada Rabi itu Rabiul Awal, dialah jiwa Muhammad. Apa itu? Keterpujian. Wujudnya apa? Yaitu mutmainnah, ketenangan pada diri kita. Maka dalam diri kita itu ada rasa nikmah. Itulah Rabiul Awal. Maka hakikatnya ketika kita masuk bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya Nabi Muhammad, bulan dilahirkannya jiwa keterpujian pada diri kita, lahirnya jiwa keterpujian dampak dari shofar, ya toh, dampak dari melakukan berbagai kebaikan itu, maka akan melahirkan ketenangan pada diri kita, yaitu tenang, mutmainnah. Maka Rabiul Awal itu identik dengan jiwa mutmainnah, ketenangan. Nah, kalau sudah ketenangan itu maka akan terjadi namanya tamakun, ya. Tamakun yang disebut dengan Rabiul Tsaniyah. Rabiul Tsaniyah itu tidak hanya tumbuh, tapi sudah berdaun lah, ibaratnya pohon itu. Semi, kalau Rabiul Awal itu semi, cokol ya. Tapi kalau Rabiul Tsani itu sudah ada daunnya, berdaun. Nah, itu baru kita menjadi rela. Ya Allah, ternyata tanamanku yang semi itu sudah benar-benar mendaun, ada daunnya itu. Lalu menjadi kita tenang, namanya rela, radiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yaimim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah bersama Yaimim, bersama saya dan para seluruh santri dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Kebetulan ini berada di Surabaya, maka saya take video di Masjid Akbar. Acaranya adalah kita ingin bersilaturahim di Papiong, insya Allah. Karena beliau menerima cucu, kita ingin melihat kebahagiaan beliau menerima cucu. Baik, pada masih serial Ramadan. Jadi sebenarnya kita beberapa hari yang lalu, saya ulangi sedikit, membahas tentang sholat ma'rifah, sholat syariah sudah, sholat thariqah sudah, sholat haqiqat sudah, dan sholat ma'rifah baru sekelumit. Masih ada pembahasan sholat ma'rifah itu, bahkan nanti masih ada sholat iqon dan lain sebagainya. Nah, karena ini masuk, kemarin ada masukan tentang nisfu Sya'ban, maka saya diminta untuk menjelaskan tentang nisfu Sya'ban. Nah, alhamdulillah nisfu Sya'ban sudah kita jelaskan. Nah, lalu juga ingin dijelaskan dengan Ramadan. Jadi begini loh ya, kalau kita bicara nisfu Sya'ban itu tidak bisa dilepaskan dari bicara Rajab, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka Nabi menegaskan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Nah, itu namanya nisfu Sya'ban. Lah, ketika bicara nisfu Sya'ban itu tidak bisa lepas dari namanya nisfu sanah. Apa nisfu sanah? Itu separuh tahun. Apa separuh tahun itu? Ya, setelah Ramadan ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Itu berarti kan ini Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, lalu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Saya ulangi ya. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 6 kan?
Nah, ketika bicara 6 ini disebut dengan nisfus sanah. Nah, ketika bicara nisfus sanah tidak bisa lepas dengan sanah wahidah, yaitu sanah totalitas. Apa sanah totalitas itu? Sanah wahidah. Wahidatnya wahid. Jadi Allah itu bersifat ahad dan wahid. Apa itu ahad dan apa itu wahid? Nah, secara global sudah kita jelaskan. Dan beberapa hari yang lalu kita sudah bicara tentang Muharram ya toh. Maka ketika bicara sanah wahidah, 1 tahun totalitas itu adalah Muharram. Apa Muharram itu? Dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Ya karena sudah Dzulhijjah itu. Apa Dzulhijjah itu? Yaitu terbentuknya pribadi orang yang hanya butuh kepada Allah. Dzul artinya orang yang punya hajah, itu butuh, hanya butuh kepada Allah. Apa orang yang butuh kepada Allah itu tidak butuh pada makhluknya? Ya justru sebaliknya. Butuh kepada Allah yang dimaksud adalah penyadaran diri pada orang itu. Butuh kepada Allah itu hakikatnya butuh kepada makhluk. Butuh kepada makhluk itu hakikatnya butuh kepada Allah. Kenapa? Karena adanya makhluk itu diada oleh yang Maha Khalik. Adanya makhluk disebut dengan maujud karena diada oleh yang wujud, yaitu Allah. Jadi sama. Jadi butuh kita, Dzulhijjah kita kepada Allah itu ditunjukkan dengan Dzulhijjah kita kepada makhluk. Artinya apa? Ketika kita itu berinteraksi untuk saling memberikan manfaat kepada sesama ciptaan, itu hakikatnya kita ini butuh kepada Allah. Kenapa? Ya mereka dan termasuk kita dicipta oleh Allah. Nah, kesadaran semacam inilah maka melahirkan kesiapan seseorang itu untuk Muharram. Apa Muharram itu? Yaitu dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Ya karena sudah benar-benar dekat itu. Coba kita cek ya dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 37. Doa atau pernyataan daripada Ibrahim, Khalilur Rahman. Ibrahim itu sebenarnya julukan, nama aslinya Khalil. Disebut Khalilur Rahman atau Khalilullah. Disebut dipanggil Ibrahim karena Ib itu bapak atau pimpinan, Rahim rakyat. Jadi sama dengan Pak RT, Pak Presiden gitu. Ibrahim itu pimpinan rakyat itu. Jadi sering presiden, wakil presiden itu kan bukan personal, itu kan jabatan gitu. Kalau nama aslinya sekarang presiden kan Jokowi gitu. Wapres kan Yai Ma'ruf Amin gitu. Nah, Ibrahim itu julukan, lakop diberikan kepada Khalil gitu. Nah, mari kita lihat dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayatnya 37. Rabbana inni askangtu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Apa itu? Lahirnya pribadi orang yang selalu bersyukur. Kenapa orang itu bisa bersyukur? Ya karena mendapatkan rezeki. Nah ini, orang tidak bisa bersyukur kalau nggak mendapat. Kalau nggak mendapat itu bisanya sabar. Tapi untuk bisa bersyukur orang itu harus dapat. Nah, warzuqhum minas samarat, mendapatkan rezeki yang tiada disangka-sangka. Bagaimana orang itu bisa mendapatkan rezeki yang dari Allah? Yaitu Rabbana liyuqimus shalah. Bagaimana agar supaya kita ini mendapatkan rezeki yang tiada disangka-sangka itu? Cintailah Nabi gitu. Cintailah Nabi sebagai utusan Allah. Bagaimana mencintai Nabi itu? Cintailah habaib yang mengikuti Nabi. Kenapa? Habaib itu secara personalitas zahirnya sudah mirip Kanjeng Nabi. Tapi jangan habaib doang. Harus habaib yang Rasulullah. Artinya Nabi sebagai utusan Allah. Habaib yang benar-benar mengikut Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. Jadi cintailah habaib. Kenapa? Karena cinta habaib itu hakikatnya mencintai Nabi. Kamu jangan membenci habaib. Tapi yang wajib kamu cintai adalah habaib yang benar-benar iman. Artinya yang sidik, yang benar, yang amanah, yang tablek, yang fatona. Tidak suka memutus silaturahim. Karena intinya di sini, kalau ada habaib memutus silaturahim, jangan diikuti, tapi nggak boleh dibenci. Kenapa? Karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu intinya silaturahim. Coba dicek dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat pertama.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi inti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai utusan Allah silaturahim. Kalau ada habaib memutus silaturahim, yaitu jangan diikuti, tapi nggak boleh kamu benci. Siapapun orang yang memutus silaturahim itu asar menjelaskan akan mati nista, akan su'ul khotimah. Saya kembali kepada di sini. Bagaimana agar kita mendapatkan rezeki yang tiada sangka-sangka itu sehingga kita bersyukur? Cintailah Nabi. Bagaimana mencintai Nabi itu? Cintailah habaib. Ya toh? Bagaimana mencintai habaib itu? Liyuqimus shalah. Yaitu agar kamu mampu menegakkan sholat. Kalau kamu cintamu pada habaib itu tidak melahirkan dirimu tidak menegakkan sholat, berarti keliru cintamu. Jadi cintanya tidak cinta buta, cinta yang mendorong diri kita untuk liyuqimus shalah. Sehingga faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Itulah. Baik. Kalau orang sudah betul-betul muharram semacam ini, ya orang sudah syukur karena muharram, maka berikutnya akan shofar. Apa shofar itu? Shofar itu sifar. Sifar itu 0, juga bermakna asfar. Apa asfar itu? Berwarna kuning. Apa kuning itu? Simbol nafsu mulhamah. Apa mulhamah itu? Yaitu tulhim sahibaha fi'lal khairati. Maka cintamu kepada habaib itu bisa mengilhamkan pada dirimu untuk melakukan berbagai kebaikan. Bukan sebaliknya. Kalau kamu mengikuti habaib lalu mendorongmu untuk berbuat jahat itu, nah kamu masih amarah besok, kami masih lawama. Maka cintamu kepada habaib ini harus melahirkan pada diri kita yaitu mulhamah. Shofar, yaitu shofar atau sifar 0 ya, atau asfar kuning, yaitu simbol nafsu atau jiwa mulhamah. Tulhim sahibaha fi'lal khairati. Maka kembali kepada diri kita. Kita mencintai habaib dan sebagainya itu cintamu bener apa enggak itu loh. Lek cintamu enggak bener kamu akan amarah besok. Nek cintamu bener kamu semakin ingin melakukan kebaikan. Antara lain adalah liyuqimus shalah. Antara lain adalah tertegaknya sholat dan juga sholat itu kan dirimu mendekat Nabi, ya toh. Lah Nabi menyebut dirimu namanya sholawat. Nah, terjadinya sholat dan sholawat maka lahir namanya silah, yaitu silaturahim pada diri mukmin itu loh. Nah, kalau kamu benar-benar sudah tulhim sahibah fi'lal khair, yaitu Shofar, yaitu bulan Shofar ya. Bulan Shofar itu bulan ketiga ya. Pertama Muharram kan? Pertama Muharram, kedua Shofar, bulan kedua maksud saya. Baru kamu akan melahirkan terasa lahir pada dirimu jiwa Muhammad. Apa jiwa Muhammad itu? Jiwa keterpujian. Apa itu? Yaitu Rabi, musim semi. Maka Kanjeng Nabi itu lahirnya Rabiul Awal. Itulah jiwa tumbuh seminya atau cukulnya jiwa Muhammad. Bagaimana itu terjadi? Bila mana kamu shofar. Apa itu shofar? Kamu selalu melakukan kebaikan. Ya, tertegaknya sholat, tersambutnya sholawat, lahirnya pribadi silah pada dirimu. Maka kamu akan Robi. Itulah Nabi itu tidak ada rasa benci sedikitpun pada siapa apa. Siapapun apapun akan mendapatkan kasih dan sayang Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu sebenarnya dia adalah Rasulullah. Dan risalah Rasul itu berupa rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Jadi risalah Rasul ada pada diri Muhammad itu rahmah. Maka Kanjeng Nabi itu tidak bisa selain rahmah. Dijeleki tetap rahmah, dibenci tetap rahmah. Pokoknya rahmah dan rahmah. Apapun itu, siapapun itu mendapatkan rahmah Rasulullah. Kenapa? Karena dia itu adalah rahmah. Nah, maka lahirnya pada diri kita pada Rabi itu Rabiul Awal, dialah jiwa Muhammad. Apa itu? Keterpujian. Wujudnya apa? Yaitu mutmainnah, ketenangan pada diri kita. Maka dalam diri kita itu ada rasa nikmah. Itulah Rabiul Awal. Maka hakikatnya ketika kita masuk bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya Nabi Muhammad,
bulan dilahirkannya jiwa keterpujian pada diri kita, lahirnya jiwa keterpujian dampak dari shofar, ya toh, dampak dari melakukan berbagai kebaikan itu, maka akan melahirkan ketenangan pada diri kita, yaitu tenang, itu mutmainnah. Maka Rabiul Awal itu identik dengan jiwa mutmainnah, ketenangan. Nah, kalau sudah ketenangan itu maka akan terjadi namanya tamakun, ya. Tamakun yang disebut dengan Rabiul Tsaniyah. Rabiul Tsaniyah itu tidak hanya tumbuh, tapi sudah berdaun lah, ibaratnya pohon itu. Semi, kalau Rabiul Awal itu semi, cokol ya. Tapi kalau Rabiul Tsani itu sudah ada daunnya. Sudah ada daunnya sehingga kita menjadi betul-betul tidak hanya semi. Kalau semi kan ada kekhawatiran kan, nanti bisa hidup apa enggak, itu ibarat tanaman. Nah, kalau sudah berdaun, nah itu baru kita menjadi rela. Ya Allah, ternyata tanamanku yang semi itu sudah benar-benar mendaun, ada daunnya itu. Lalu menjadi kita tenang, namanya rela, radiyah. Nah, kalau sudah radiyah akan melahirkan ketiga namanya mardiyah, yaitu Jumadal Ula. Radiyah pertama itu Jumadal Ula. Maka kalau sudah ini mardiyah maksud saya, mardiyah itu Jumadal Ula. Ya sudah ketetapan, jamat itu sudah ungkul itu. Jamat itu maka dalam bahasa Arab itu ada isim jamat. Isim jamadat itu benda-benda yang sudah nggak bisa bergerak lagi. Artinya batu itu sudah nggak akan berkembang, gitu. Berbeda dengan pohon. Nah, kalau baru masuk namanya jamadah saniyah, itu kamilah. Sudah benar-benar settle subut. Sudah itu sudah kamilah betul, yaitu Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Maka itulah yang dimaksud dengan sanah wahidah, totalitas. Maka Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. 6 tambah 6 sama dengan 12 kan? 12 itu 1 kan? Dialah Yusuf. Ya toh? Dialah Yusuf. Apa itu Yusuf? Itu mempesona lahir batin. Yusuf itu mempesona lahir batin, itu personifikasi. Maka 12 itu sebenarnya adalah Yusuf. Jangan 13. Kalau 13 itu Ra'du. Ra'du itu nah, maka keberangkatan dari keterangan semacam ini Bapak Ibu semuanya bisa dapatkan dari sebuah buku yang saya kira dengan pendekatan yang sangat komprehensif, ya. Saya mengatakan itu pendekatannya filsafat, tasawuf dan thariqah. Maka saya gunakan di sini. Itu simpulan saya dari ketika saya membaca buku Islamuna fi Asrina al-Mu'asir itu. Lalu terinspirasi dari buku itu yang 48 jilid itu, maka kajian saya ini saya kasih nama kajian filsafat, tasawuf dan thariqah. Jadi ini bukan barang baru. Ini barang lama, hanya saya ejawantahkan. Sebenarnya dalam buku yang 48 jilid itu kalau boleh saya simpulkan ya ini. Jadi kajiannya itu sangat komprehensif menurut saya. Kenapa? Karena menggunakan pendekatan filsafat. Yang kedua juga tidak sekedar filsafat tapi juga tasawuf. Dan di samping itu juga thariqah. Jadi pendekatan filsafat, tasawuf dan thariqah itu bukan barang baru. Barang lama, hanya dulu belum bernama aja. Barangnya sudah ada, semacam buku 48 jilid itu, maka saya kasih nama ini. Kan begitu kan? Barangnya sudah ada, tapi bagi orang yang sebenarnya bukan barang baru saya katakan. Mungkin bapak-bapak baru tahu saja itu. Bukan barang baru. Nah, sering kita ini kalau ada barang baru itu dianggap sesuatu yang bid'ah atau sesuatu yang sesat dan lain sebagainya. Setiap kemunculan yang dianggap baru bagi siapapun, bahwa Muhammad itu bagi Abu Jahal baru, maka Muhammad disesatkan. Tapi apakah Abu Jahal itu benar-benar mengatakan dalam hatinya Muhammad itu sesat? Tidak. Jadi sebenarnya orang mengatakan, misalnya ada kiai itu sesat, sebenarnya hatinya nggak mengatakan sesat. Dalam kata lain dia itu Abu Jahal. Abu Jahal itu apa? Simbol nafsu ammarah. Besok ya. Nah, maka kalau ini dituruti nanti akan muncul simbol namanya Abu Lahab. Apa Abu Lahab itu? Ini mencela, melahap-lahap, seperti api yang sudah itu simbolnya Abu Lahab. Maka ini sudah terekspresikan, mencela selain dirinya. Nah, ini. Nah, kalau
Maka di dalam surat 114 surat itu tidak ada surat Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Jahal itu pengingkaran terhadap ilmu belum kelihatan. Dia mengingkari ilmu yang ada dalam dadanya. Ketika diekspresikan, maka menjadi mencela selain dirinya. Ini Abu Lahab. Maka dalam surat 114 surat itu diantaranya ada surat Al-Lahab. Itu simbol Abu Lahab. Apa itu? Mencela siapa saja yang dianggap menjadi pesaingnya. Apakah Abu Lahab itu tidak sadar bahwa Muhammad itu orang benar? Sadar. Dalam dadanya sadar, termasuk Abu Jahal. Tapi dia berpikir kalau sampai Muhammad nanti menjadi ini dan lain sebagainya. Maka sebenarnya agama itu jangan hanya dimaknai simbol. Karena banyak juga, mohon maaf bukan kopiah, bukan surban, bukan jubah dan lain sebagainya, bukan apa. Tapi agama itu konsumsi hati. Jadi maka Allah Rasul menyatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat bentuk rupamu ya, karena rupa itu beda-beda ya. Allah tidak melihat postur tubuhmu, Allah tidak melihat harta bendamu, artinya yang bersifat materialistik itu, tapi Allah melihat hatimu dan amal perbuatanmu yang dipimpin oleh hati. Itulah yang dicatat oleh Allah. Karena ada amal perbuatan itu lepas dari kontrol hati. Sehingga walaupun kelihatannya baik, ada modus dan lain sebagainya. Itu yang tahu pada diri kita. Baik, saya kira udah cukup ya. Jadi sanah wahidah sudah sudah cukup. Ada dimulai dari nisfu Sa'ban. Ketika bicara nisfu Sa'ban nggak bisa lepas dengan Rajab. Rajab syahrullah, Sa'ban syahri Muhammad, Ramadan syahru ummati. Maka 3 bulan ini tidak akan melahirkan namanya Syawal. Syawal itu mengingatkan kesadaran terhadap Idul Fitri. Barulah dia Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah. Masuklah Muharram, Safar, Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, lalu Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Saya kira begitu ya, baru sanah wahidah. Jadi 12 bulan secara global sudah saya sampaikan. Mungkin pada pertemuan yang akan datang saya akan masuk hari-hari dalam bulan Ramadan, serial Ramadan. Nah, kajian tentang sholat ma'rifah nanti kita sampaikan setelah Syawal insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti terus video-video kami yang akan terus menyajikan berbagai hal yang insya Allah nanti juga yang faktual juga. Kemarin ada yang bertanya tentang Mbak Rara, sudah kita jawab walaupun belum lengkap ya. Mungkin nanti kalau ada yang japri kita jelaskan lagi. Terima kasih. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.